Latar belakang Eco-green atau produk ramah lingkungan adalah produk yang proses dan manfaatnya dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Produk ramah lingkungan menjadi populer karena isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pemanasan global, semakin menipisnya minyak bumi dan pencemaran baik di udara, air maupun tanah, dan menjadi isu yang hangat di masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini memancing kekhawatiran dan keprihatinan masyarakat dunia yang berpuncak dengan diselenggarakannya Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan penyelamatan lingkungan serta memasukkan lingkungan hidup ke dalam arus pembangunan setiap negara. Momen ini menjadi titik tolak munculnya gen konsumeris, konsumen hijau adalah sebuah fenomena baru yang saat ini telah berkembang di negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Gerakan konsumen hijau merupakan suatu aksi kepedulian dunia terhadap lingkungan. Produk-produk berbasis lingkungan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam daur ulang produk sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan atau alam. Manfaat dari eco-green sendiri itu seperti satu, menjadikan polusi semakin menurun, menjadikan hidup lebih sehat, menjadikan hidup lebih hemat nih dalam pengeluaran, dan yang keempat melatih kreativitas dalam diri. Selanjutnya ada manfaat dari lampu tidur. Yang pertama menjadikan tidur lebih nyenyak, merilekskan pikiran, dan yang ketiga menghemat listrik nih tentunya. Manfaat cermin hiasan dinding modern. Manfaatnya itu sebenarnya itu banyak. Salah satunya itu satu, membuat ruangan menjadi lebih luas, membuat pencahayaan lebih baik. 3. Menambah efek sentuhan yang elegan, dan yang terakhir membuat efek kenyamanan. Makna proyek pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin waktu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Makna proyek pelajar Pancasila menurut kelompok kami adalah pembelajaran tentang teori sesuai dengan judul, dan kita harapkan dapat menghasilkan suatu produk yang nyata, bisa dilihat dan diraba serta memiliki harga jual. Arti eco-green. Eco-green adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan perancangan dari tahap planning atau perencanaan, action atau pelaksanaan, dan material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi dari sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan dari eco-green, antara lain yaitu 1. Pengelolaan air berkelanjutan yang menjamin akses air bersih untuk semua. 2. Energi bersih yang terbarukan. 3. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memprioritaskan daur ulang, penggunaan kembali, dan keberlanjutan secara keseluruhan untuk mengurangi konsumsi bahan fosil dalam rantai pasokan. Untuk tujuan yang lain bisa dibaca sendiri, mohon maaf karena waktu yang kurang. Terima kasih. Tips untuk memulai gaya hidup berkelanjutan. 1. Gaya hidup berkelanjutan. A. Pengertian. Jika diterjemahkan, padanan sustainability dalam bahasa Indonesia adalah keberlanjutan. Artinya, dapat dipertahankan pada tingkat atau kecepatan tertentu. Dalam konteks lingkungan, keberlanjutan adalah konsep komprehensif yang mendasari semua sistem ramah lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan ini tercermin dalam bagaimana memilih produk, perilaku, dan aktivitas yang lebih meminimalisir sumber energi tak terbarukan dan menghasilkan energi kotor yang merusak lingkungan. B. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan. 1. Pengelolaan air berkelanjutan yang menjamin akses air bersih untuk semua. 2. Energi bersih dan terjangkau. 3. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
memprioritaskan daur ulang, penggunaan kembali, dan keberlanjutan secara keseluruhan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dalam rantai pasokan. Untuk tujuan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Macam pilar pembangunan berkelanjutan antara lain yaitu 1. Perlindungan berkelanjutan, 2. Keadaan sosial, 3. Keberlangsungan ekonomi. Selanjutnya ada cara sederhana untuk mulai hidup berkelanjutan, yaitu antara lain 1. Hindari memberi barang dengan fungsi yang sama hanya karena lebih eco-friendly, 2. Kurangi makan daging merah, 3. Sebisa mungkin masak sendiri, 4. Pelajari cara menyimpan bahan makanan dengan benar, 5. Gunakan kembali barang-barang yang ada, 6. Coba untuk membuat kompos, 7. Coba untuk menumbuhkan sayuran atau bumbu dapur di rumah, 8. Jika belanja online, pilih lokasi toko yang paling dekat dengan lokasi kita, 9. Hindari produk fast fashion, 10. Pilah sampah dan saluran. Kerajinan tangan. Kerajinan memiliki pengertian yaitu suatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan yang mementingkan nilai keindahan sebagai jasa atau kegunaan. Kerajinan tangan sendiri mempunyai pengertian, yaitu suatu kegiatan seni yang memfokuskan pada keterampilan tangan individu dan kegunaan mengolah bahan baku yang sering dijumpai di lingkungan hingga menjadi benda dapat dipakai, estetis, bahkan bisa jadi nilai jual. Kerajinan juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama sebagai menghias, kedua sebagai benda dipakai, ketiga sebagai kebutuhan ritual, dan yang terakhir sebagai kebutuhan simbolis. Kerajinan juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada kerajinan dari bahan lunak, kerajinan dari bahan keras, dan kerajinan dari limbah lunak. Manfaat kerajinan tangan: yang pertama, mengurangi polusi, yang kedua, dapat menghemat energi, yang ketiga, mengasah kreativitas, penelitian, dan kesabaran. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan lagi. Karakteristik limbah: yang pertama, berukuran mikro, yang kedua, bersifat dinamis, yang ketiga, berdampak luas, yang keempat, berdampak jangka panjang. Jenis-jenis limbah: berdasarkan jenisnya warna, limbah dibedakan menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan D3. Kesimpulan proyek Kalimat dan Rakyat Bikin ini mengajarkan kita tentang cara pola hidup bersih dan sehat yang membuat kita mampu memanfaatkan limbah menjadi barang yang fungsional. Saran Eka Green sangat berguna bagi pencegahan globalisasi dan pencemaran. Dari limbah yang terbuang ternyata bisa diubah atau didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Halo teman-teman, jadi kita akan minta pendapat dari setiap kelompok tentang proyek kedua kali ini ya. Menurut kelompok 1, ini proyek kedua gimana sih? Dimulai dari siapa dulu nih? Kamu dulu deh sih Pak. Oke, menurut aku proyek kedua ini ya seru ya. Kita bisa menuangkan ide kita dalam proyek-proyek ini. Cuman ya gitu, budget kita itu keluarnya banyak banget. Kamu lihat proyek kedua ini gimana sih? Proyek kedua ini sedikit memusingkan karena kan kita udah bikin satu produk, terus di tengah-tengah jalan karena miskomunikasi tiba-tiba disuruh minimal 2 produk. Menurut kalian proyek kedua ini gimana? Sangat menyebalkan ya. Kan pusing. Masalah. Tapi ini nggak sepusing waktu proyek pertama. Ya. Hasilnya juga memuaskan. Terus ini selalu karena bermacam-macam produk. Kemarin kan satu doang. Kelompok 5, menurut kalian proyek kedua kali ini gimana? Lebih banyak kendala dari proyek yang pertama sih, karena memang terutama dari biaya ya, ngeluarin banyak banget biaya untuk proyek kedua ini. Kelompok 6, boleh minta tanggapannya nggak tentang proyek kedua kali ini? Mana ya jawabnya? Kamu nanya. Capek, terus pasti biayanya lebih besar sih daripada proyek pertama, karena kita kan nggak dapat apa-apa dari sekolah kan, itu aja. Terus ini kita makanya juga bikinnya lebih dari 1 gitu.